Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semua. Kali ini kami akan membahas spare part ya teman-teman, sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan kejadian yang kami alami kemarin. Ya, kemarin saya ceritain dulu ada satu unit CRV member CRV Gen 3 Brotherhood asal dari Gresik, Pak Dwi, bila menonton video ini mengeluhkan mesinnya bunyi kasar gitu terutama saat AC on kondisi idle. Itu penyebabnya, diagnosanya ada dua kemungkinan. Yang pertama fan belt molor, yang kedua adalah auto tensioner yang lemah ya. Jadi sebelum ke auto tensioner, sebelum ke langkah kedua, kita harus lakukan langkah pertama, memastikan fan beltnya sehat atau tidak molor. Informasinya sih baru beberapa bulan itu ganti fan belt, tapi kan kita tidak tahu panjangnya seperti apa, itu standar ori apa enggak, kita juga kurang tahu. Nah, waktu itu stok dari fan belt saya untuk CRV Gen 1 ini lagi CRV Gen 3 yang 2000 cc itu lagi kosong, belum datang. Nah, otomatis saya inisiatif untuk beli di toko, karena dari dealer juga waktu itu kosong ya. Jadi saya belikan di toko yang notabene harganya lebih mahal teman-teman. Biasanya itu di dealer harganya, sebentar perhatikan dulu, sekitar 200-an kalau tidak salah, sebentar, 205 ya untuk fan belt CRV generasi ke-3 2000 cc. Kemarin saya beli di toko itu 280-an. Fan belt ya 285. Ini barangnya. Ini barangnya. Part numbernya ini sama. Ini beli di toko 285, yang harga di dealer 205. Dan sore hari barang dari dealer datang harganya 205. Ya, ini tidak saya gantikan ke mobilnya member Brotherhood generasi ketiga Pak Dwi yang asal Gresik, karena auto tensionernya masih oke. Karena fan beltnya masih oke, tidak molor, dan dia panjangnya sesuai dengan original. Ya, akhirnya kami ganti auto tensionernya. Alhamdulillah laporan dari pelanggan sampai mobil saat ini pagi tadi sudah di WA di Malang, kondisi berjalan jauh, sementara aman, tidak ada masalah. Karena memang auto tensionernya lemah ya. Kita kembali lagi ke bahasan spare part teman-teman ya. Jadi memang beberapa spare part itu di toko itu memang lebih mahal dari harga dealer. Terutama biasanya yang saya temui itu adalah fan belt, kampas rem, oli transmisi matic, itu biasanya rata-rata lebih mahal. Contohnya kita bahas yang ini dulu. Ya, jadi teman-teman langkah awalnya bila butuh spare part ya, kalau bisa teman-teman main dulu ke dealer. Kalau membandingkan ya, main dulu ke dealer, bawa STNK, butuh spare part apa, ditanyakan harganya dan stoknya. Setelah itu teman-teman bisa lihat mungkin di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, terserah yang langganan apa, dicek harganya. Setelah itu ya bisa, kalau mau ada toko terdekat ya bisa langsung ke toko terdekat, nanti dibandingkan harganya itu seperti apa, lebih mahal mana atau yang lebih pas mana. Kalau yang harga pasti barang original itu pasti kita belinya ke dealer, itu tidak ada debat. Barang apapun original kita belinya ke dealer ya. Dealer itu Honda itu 3S kan, yang pertama service, sales, dan spare part. Jadi dari pihak Honda itu pasti menyediakan spare part semuanya itu. Kalau teman-teman misalnya perbaikan HP pun Samsung ya, belinya ke dealer Samsung, nggak mungkin ke yang lain. Mungkin kalau yang lain itu opsional persamaan, atau memang toko-toko yang nyetok khusus spare part Samsung original. Sama halnya dengan spare part mobil. Toko-toko yang spesialis Honda itu pasti menyediakan spare part, contohnya fan belt atau apapun itu ada yang ori. Cuman kita harus selektif, harus juga memfilter harganya yang sesuai itu, kalau bisa sesuai dengan paling mahal harga dari dealer. Contohnya ini aja, harganya tadi kan 205 ya, part number sama, bentuk spare part juga sama, yang ini 285, selisihnya kan 80.000, lumayan. Harga 80.000 itu untuk satu barang, kalau kali 5 sudah 400.000 ya. Tapi ya itu tadi, kalau kami sebagai
teknisi, sebagai pelaku servis ya, kalau barang tidak ada, stok misalnya tidak ada, dan kita juga butuh yang ori, mau tidak mau harus ke toko, dan harga selisih segitu pun harus kita ambil. Satu buat diagnosa kepada pelanggan, kedua buat kepuasan pada pelanggan. Karena kalau barang tidak ada, spare part tidak ada, mobil datang dengan keluhan tidak sembuh, itu kan juga jadi beban mental kepada kami ya sebagai pelaku usaha servis ya. Jadi itu yang mau saya bagikan. Pengalaman lagi, selain fan belt, ini selisih harga 80.000 ya, dengan patang ban yang sama ya, tidak ada perubahan, sama. Ini juga sama, ada stok KPM nya. Saya pernah nih beli, harganya kulannya saya lupa, oli transmisi HCF Honda ya. Ini kalau harga di dealer kalau tidak salah 325 sampai 350. Saya jual sama harga jasanya sama penambahan minyak-minyaknya itu 400.000 kepada pelanggan. Ya, ini saya jual kepada pelanggan 400.000 termasuk jasa dan termasuk mengecekkan mobil lain dan penambahan minyak-minyak seperti coolant, minyak rem, dan pengecekan mobil lainnya. Saya pernah kehabisan ini, belum datang. Kasusnya sama seperti van belt tadi. Saya beli di toko, harganya berapa? 425.000, malah minus saya, minus 25.000, tidak dapat jasa. Situlah. Jadi teman-teman harus selektif. Untuk spare part apa yang original, satu patokannya harus ke dealer dan harganya tidak boleh jauh lebih mahal daripada dealer. Yang ketiga, pengalaman saya, kampas rem, tapi saya tidak ada spare part penunjuknya ya. Kampas rem itu CRV generasi keempat bagian belakang. Saya pernah beli di toko itu 1.350.000 untuk kampas rem belakang ya, karena itu tadi tidak ada stoknya. Ternyata di dealer harganya berapa? 750.000, selisih 600.000. Itu harga yang lumayan. Tapi ya itu tadi, yang pertama kasus urgent itu darurat. Jadi kalau tidak ada barang, pelanggan juga nanti riwa-riwi atau bolak-balik ke tempat untuk servis juga agak susah. Jadi ya mohon maaf kalau waktu servis itu kami tidak ada spare part yang ready, itu karena kan ya keterbatasan tempat dan juga stok. Karena memang saya timbang untuk yang nyetok spare part ini adalah yang fast moving. Kalau unit CRV itu jarang masuk ke tempat kami, jadi kami yang ready itu kayak filter udara, filter AC, terus seal bocoran itu pasti saya ready, bearing itu ready. Kalau kampas rem belum teman-teman, mohon maaf ya. Jadi kalau butuh spare part untuk CRV, saya mohon maaf, ini mau merintis untuk melengkapi. Kalau yang unit-unit Jazz, Mobilio L15, mesin-mesin L15 itu enaknya sama. Jadi kayak kampas rem satu tipe itu bisa buat Jazz, Mobilio, Jazz GK5, Freed, City itu sama. Jadi enaknya gitu. Kalau CRV itu antara CRV Gen 2 sama Gen 3 itu beda. Kalau Gen 3 sama Gen 4 insya Allah sama. Tapi harganya ya itu lumayan. Satu kampas rem ya bisa hampir sejuta. Itu kan buat satu investasi atau buat ketersediaan stok itu juga lumayan. Jadi masih proses untuk pelengkapan dan mohon maaf bila pelanggan-pelanggan DSA ini yang mobilnya CRV kalau ada keterbatasan spare part. Nah, makanya kalau solusi spare part dari kami itu yang pertama memang satu tujuannya ke dealer ya. Tapi ya itu tadi, kalau dealer slow respon, mau tidak mau harus ke toko. Ya, kalau toko sudah dealer merespon, harganya terpaut seperti itu ya, mohon maaf, saya bukan naikkan harga. Saya belinya 750.000 seperti kampas rem, saya jual 1,3 untuk 600, nggak mungkin teman-teman. Ya itu harga dari toko seperti itu. Belum gojeknya, gojek Surabaya ke Sidoarjo itu Surabaya ke Sidoarjo itu sekitar 55.000 ya. Itu tadi. Kalau dikasih yang non original itu ada, cuman efeknya nanti kalau kampas rem yang dikeluhkan adalah bunyi, terus kurang pakem, terjadi serbuk di serbukan hitam-hitam seperti pasir itu yang mengotori ke velg kalau kampas rem ya. Kalau fan belt kalau tidak ori itu auto tensionernya pasti bunyi. Yaitu sebagai pertimbangan dan juga sebagai alasan kenapa
Yang pertama dealer, kedua adalah toko spesialis Honda. Ya, saya sendiri notabene basic spare part kurang lengkap, kurang hafal semuanya, kan mobil banyak. Jadi ya mohon maaf itu tadi, kalau mau bawa spare part sendiri ya monggo, servis di kami bisa. Pokoknya yang bisa tidak terlalu ngakal-ngakal. Enaknya beli spare part yang original itu masangnya pasti presisi. Itu yang kedua pasti lebih safety ya, lebih pas dan bahannya lebih bagus. Terus itu aja kali ini. Mungkin saya akan sharing lagi yang beli di online ya. Kapan hari beberapa pelanggan bawa sendiri bearing merek NTN, beli di online juga barangnya kurang bagus. Saya sendiri beli spare part yang mungkin konten next dari ini, beli di online ternyata rekondisi, bukan baru. Ya, nanti akan saya sharekan kepada pelanggan semua ini yang penonton setia dari YouTube ini. Ya, mungkin yang mau saya bagikan itu aja sekitaran spare part. Mohon maaf sekali lagi teman-teman yang menonton video ini. Bila teman-teman WA saya di nomor yang di bawah sama Instagram, bila slow respon mohon dimaafkan karena tidak ada admin. Itu nomor saya pribadi. Kalau bisa teman-teman itu WA saja, pasti akan saya balas. Kalau tidak saya balas, coba diingatkan lagi. Ya, kalau telepon jarang saya angkat karena saya harus nyambi juga kerja, ngawasi teman-teman kerja, dan sebagai final check untuk ngecek kerjaan dari teman-teman PSA. Itu aja teman-teman ya. Mohon maaf kami tidak bisa on time melayani pertanyaan teman-teman, tapi sebisanya kami akan bantu jawab. Dan kalau ada pertanyaan ya, season tanya jawab itu ada di Instagram setiap Sabtu. Itu biasanya dibuat oleh Mas Dimas. Pertanyaan teman-teman bisa jawab, akan kami jawab semampu kami, sepengetahuan kami. Kalau kami kurang paham ya mohon maaf ya. Kalau kurang jelas dengan produk Honda, teman-teman bisa tanya ke dealer yang notabene adalah call centernya Honda teman-teman. Kami kan cuman abal-abal ya, cuman bisa membantu ya sebisanya kami aja. Mohon maaf sekali bila slow respon dalam menjawab WA, tapi insya Allah WA yang tanya ke kami akan kami jawab sebisanya, dengan harapan bisa membantu, bisa memberikan solusi kepada pemilik mobil Honda lainnya. Sementara mungkin itu aja untuk sharing kali ini teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila audio dan video kurang jelas. Lebih selektif dalam membeli spare part. Nomor 1, cek harga ke dealer, cek stoknya. Kalau mau opsi lain, bisa pakai merek yang non Honda, yang penting punya brand sendiri yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Itu aja akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PSA.